Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Slamet Riyadi, dalam pembahasan akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pencatatan dalam jurnal umum. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, bentuk jurnal. Materi yang kedua yaitu analisis transaksi bisnis. Dan yang terakhir yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini yaitu kompetensi pengetahuannya yaitu menerapkan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal akun, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal akun, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan jenis dan bentuk jurnal dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menganalisis transaksi bisnis pada perusahaan dengan benar. Yang ketiga yaitu siswa dapat membuat jurnal dengan benar. Apa yang dimaksud dengan jurnal itu? Jurnal atau yang dikenal sebagai Book of Original Entry adalah media akuntansi atau alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis. Dengan menunjuk rekening yang harus didebet dan dikredit beserta dengan jumlahnya. Sedangkan kronologis yaitu transaksi dicatat berdasarkan dengan urutan waktu, yaitu dari tanggal yang termuda sampai dengan tanggal yang tertua. Adapun fungsi dari jurnal adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi historis. Artinya bahwa pencatatan bukti transaksi dilakukan secara kronologis, yaitu dari tanggal termuda sampai dengan tanggal tertua. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mencatat. Artinya bahwa semua transaksi harus dicatat dalam jurnal. Jangan sampai ada transaksi yang tertinggal atau tidak tercatat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analisis. Artinya bahwa pencatatan dalam jurnal merupakan hasil dari analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun-akun yang terpengaruh beserta dengan jumlahnya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktif. Artinya bahwa catatan dalam jurnal
merupakan perintah untuk mendebit dan untuk mengkredit akun buku besar sesuai dengan catatan dalam buku jurnal. Yang kelima yaitu fungsi informatif. Artinya bahwa dalam jurnal harus memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Secara umum, jenis jurnal ada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal atau Cash Disbursement Journal. Yang ketiga yaitu jurnal pembelian atau Purchase Journal. Yang keempat yaitu jurnal penjualan atau Sales Journal. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum atau General Journal. Jurnal penerimaan kas atau Cash Receipt Journal yaitu jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan uang kas perusahaan seperti transaksi penjualan tunai, transaksi penerimaan pelunasan piutang, transaksi penerimaan setoran uang dari pemilik perusahaan, transaksi penerimaan uang dari pinjaman kredit, dan transaksi penerimaan uang lainnya. Bentuk dari jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Pada format kolom jurnal penerimaan kas, terdapat kolom khusus di sebelah debit maupun di sebelah kredit, yaitu kolom kas dan kolom piutang, yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi atau berulang-ulang. Sedangkan untuk transaksi yang tidak sering terjadi atau frekuensinya sedikit, dicatat pada kolom lain-lain di debit ataupun lain-lain di kredit. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas perusahaan, seperti transaksi pembelian barang dagangan tunai atau perlengkapan tunai, transaksi pelunasan hutang atau angsuran hutang, transaksi pengambilan uang oleh pemilik perusahaan, transaksi pembayaran beban-beban usaha yang terjadi di perusahaan, dan transaksi pengeluaran lainnya. Adapun bentuk dari jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Pada format jurnal pengeluaran kas, terdapat kolom khusus, yaitu kolom hutang dagang dan kolom kas, yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi atau berulang-ulang pada jurnal tersebut, yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan hutang jika dibandingkan dengan transaksi yang lainnya yang dicatat pada lain-lain di debit maupun lain-lain di kredit.
Jurnal penjualan atau sales journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Jurnal penerimaan cash atau cash receipt journal yaitu jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan uang kas perusahaan seperti transaksi penjualan tunai, transaksi penerimaan pelunasan piutang, transaksi penerimaan setoran uang dari pemilik perusahaan, transaksi penerimaan uang dari pinjaman kredit, dan transaksi penerimaan uang lainnya. Jurnal pembelian atau purchase journal yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Adapun bentuk dari jurnal pembelian adalah sebagai berikut. Pada format jurnal pembelian, pada kolom debit terdiri dari 3 akun, yaitu persediaan, PPN masukan, dan ongkos angkut. Sedangkan pada sisi kreditnya hanya terdapat 1 akun, yaitu hutang dagang. Jurnal umum atau general journal adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak dapat dicatat pada 4 jurnal di atas. Misalkan, transaksi retur pembelian secara kredit, transaksi retur penjualan barang dagangan, transaksi penyesuaian, ataupun transaksi yang berasal dari bukti-bukti memorial. Adapun bentuk dari jurnal umum adalah sebagai berikut. Format jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Keterangan digunakan untuk mencatat nama perkiraan atau nama akun, dan juga keterangan mengenai transaksi yang terjadi. Kolom ref digunakan untuk mencatat nomor perkiraan apabila transaksi telah diposting. Debit dan kredit digunakan untuk mencatat jumlah saldo debit dan kredit sesuai dengan transaksi yang terjadi. Mekanisme debit kredit. Dalam akuntansi, kredit yang disingkat CR yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu credere yang merupakan lawan dari kata debit yang disingkat sebagai DR. Diturunkan dari bahasa Latin yaitu debere. Konsep ini dipakai dalam pembukuan berpasangan yang artinya bahwa debit kredit mewakili pengertian kanan dan kiri. Transaksi-transaksi yang berada pada posisi debit berarti transaksi yang dicatat pada posisi sebelah kiri, dan transaksi-transaksi yang berada pada posisi kredit berarti transaksi yang dicatat pada posisi sebelah kanan. Pada prinsipnya, jumlah dari kedua posisi tersebut haruslah seimbang, sehingga
pengertian debit dan kredit merupakan implementasi dari prinsip tata buku berpasangan yang merupakan istilah untuk mewakili sisi kanan dan kiri pencatatan transaksi keuangan dengan prinsip berimbang atau balance. Dalam akuntansi terdapat 5 akun utama. Berikut ini disampaikan 5 jenis akun utama akuntansi beserta dengan saldo normalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset atau kekayaan atau harta yang bersaldo normal di sebelah debit. Yang kedua yaitu hutang atau kewajiban atau liability yang bersaldo normal di sebelah kredit. Yang ketiga yaitu modal atau ekuitas atau equity yang bersaldo normal di sebelah kredit. Yang keempat yaitu pendapatan atau income atau revenue yang bersaldo normal di sebelah kredit. Yang terakhir atau kelima yaitu beban atau biaya ataupun expense yang bersaldo normal di sebelah debit. Secara umum, sifat dari 5 akun utama akuntansi tersebut adalah apabila terjadi perubahan saldo yang menambah akun tersebut, maka dicatat pada sisi yang sama sesuai dengan saldo normalnya. Dan berlaku sebaliknya, yaitu jika terjadi pengurangan terhadap saldo akun tersebut, dicatat pada sisi yang berlawanan dari saldo normalnya. Atau secara detailnya disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu aset atau kekayaan atau harta. Jika bertambah, dicatat di sebelah debit. Jika berkurang, dicatat di sebelah kredit. Yang kedua yaitu hutang atau kewajiban atau liability. Jika bertambah, dicatat di sebelah kredit. Jika berkurang, dicatat di sebelah debit. Yang ketiga yaitu modal atau ekuitas atau equity. Jika bertambah, dicatat di sebelah kredit. Jika berkurang, dicatat di sebelah debit. Yang keempat yaitu pendapatan atau income atau revenue. Jika bertambah, dicatat di sebelah kredit. Jika berkurang, dicatat di sebelah debit. Yang terakhir atau kelima yaitu beban atau biaya ataupun expense. Jika bertambah, dicatat di sebelah debit. Jika berkurang, dicatat di sebelah kredit. Untuk memudahkan pencatatan transaksi dalam jurnal umum di suatu perusahaan jasa, berikut ini disampaikan jenis-jenis transaksi yang sering terjadi pada perusahaan jasa beserta dengan analisis transaksinya sebagai berikut. Transaksi yang pertama yaitu penyetoran modal dalam bentuk uang tunai. Analisis dari transaksi tersebut
adalah mengakibatkan akun kas bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan modal perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Transaksi yang kedua yaitu penyetoran modal dalam bentuk peralatan. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun peralatan perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan modal perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Transaksi yang ketiga yaitu pembelian perlengkapan perusahaan secara tunai. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun perlengkapan perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan kas perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Transaksi yang keempat yaitu pembelian perlengkapan perusahaan secara kredit. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun perlengkapan perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan hutang perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang kelima yaitu transaksi pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun hutang perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan kas perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang keenam yaitu transaksi penyelesaian pekerjaan yang langsung dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun kas di perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan pendapatan perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang ketujuh yaitu transaksi penyelesaian pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun piutang usaha bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan pendapatan perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang kedelapan yaitu transaksi penerimaan piutang atau penerimaan pelunasan dari piutang. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun kas bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit, dan
piutang usaha berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang kesembilan yaitu transaksi pengambilan bribe non-tunai, misalkan perlengkapan. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun. Untuk akun bribe bisa mengakibatkan modal berkurang atau bribe bertambah, tergantung dari rekening atau akun yang dibuka untuk mencatat transaksi tersebut. Yang dicatat pada posisi sebelah debit. Dan perlengkapan perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang ke-10 yaitu transaksi pengambilan bribe berupa uang tunai. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun. Untuk akun bribe bisa mengakibatkan modal berkurang atau bribe bertambah, tergantung dari rekening atau akun yang dibuka untuk mencatat transaksi tersebut. Yang dicatat pada posisi sebelah debit. Dan kas perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang ke-11 yaitu transaksi pembayaran beban. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun. Beban perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit. Dan kas perusahaan berkurang yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Yang ke-12 yaitu transaksi pengakuan suatu beban yang belum dilakukan pembayaran. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun. Beban perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah debit. Dan hutang perusahaan bertambah yang dicatat pada posisi sebelah kredit. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pencatatan transaksi dalam jurnal umum, berikut ini disampaikan kasus pada bengkel Ataredi. Kasus soal pencatatan transaksi pada jurnal umum yang terjadi pada bengkel Ataredi bulan Januari 2019. Selengkapnya dapat disimak pada pembahasan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2019, pemilik perusahaan menyetorkan uang sebesar 25 juta dan peralatan bengkel seharga 40 juta rupiah sebagai investasi untuk modal usaha. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun. Kas di perusahaan bertambah 25 juta rupiah pada posisi sebelah debit. Peralatan perusahaan bertambah 40 juta rupiah pada posisi sebelah debit. Dan modal perusahaan bertambah 65 juta rupiah pada posisi sebelah kredit.
Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Kas debit sebesar 25 juta rupiah. Peralatan debit sebesar 40 juta rupiah. Modal kredit sebesar 65 juta rupiah. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 2 Januari 2019, perusahaan membeli perlengkapan seharga 6 juta rupiah dengan menyerahkan uang muka sebesar 2 juta rupiah. Sisanya dibayarkan 1 bulan kemudian. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun perlengkapan bertambah pada sisi debit sebesar 6 juta rupiah. Kas berkurang pada sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan hutang perusahaan bertambah pada sisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Perlengkapan debit sebesar 6 juta rupiah. Kas kredit sebesar 2 juta rupiah. Hutang kredit sebesar 4 juta rupiah. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 4 Januari 2019, perusahaan membeli peralatan bengkel seharga 16 juta secara tunai. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun peralatan perusahaan bertambah pada sisi debit sebesar 16 juta rupiah. Dan kas perusahaan berkurang pada posisi sebelah kredit 16 juta rupiah. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Peralatan debit sebesar 16 juta rupiah. Kas kredit sebesar 16 juta rupiah. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 6 Januari 2019, perusahaan telah menyelesaikan jasa servis kendaraan senilai 10 juta rupiah dan dibayar secara tunai. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun kas bertambah pada sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Kas debit sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan kredit sebesar 10 juta rupiah. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya.
Tanggal 8 Januari 2019, pemilik bengkel mengambil perlengkapan bengkel senilai Rp600.000 untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadinya. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun modal berkurang pada sisi debit sebesar Rp600.000. Perlengkapan berkurang pada sisi kredit sebesar Rp600.000. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Modal debit sebesar Rp600.000. Perlengkapan kredit sebesar Rp600.000. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 10 Januari 2019, perusahaan membayar sewa ruko untuk bengkel sebesar Rp2.400.000. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun beban sewa bertambah pada sisi debit sebesar Rp2.400.000. Kas berkurang pada sisi kredit sebesar Rp2.400.000. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Beban sewa bertambah pada sebelah debit sebesar Rp2.400.000. Kas kredit sebesar Rp2.400.000. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 12 Januari 2019, perusahaan telah menyelesaikan jasa servis kendaraan senilai Rp15 juta dan baru menerima pembayaran sebesar Rp6 juta. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun kas bertambah pada sisi debit sebesar Rp6 juta. Piutang bertambah pada sisi debit sebesar Rp9 juta. Pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar Rp15 juta. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Kas kredit sebesar Rp6 juta. Piutang debit sebesar Rp9 juta. Pendapatan kredit sebesar Rp15 juta. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 15 Januari 2019, perusahaan membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan bengkel pada periode yang lalu sebesar Rp2.500.000. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun hutang berkurang pada sisi debit sebesar Rp2.500.000. Kas
berkurang pada sisi kredit sebesar Rp2.500.000. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Hutang debit sebesar Rp2.500.000. Kas kredit sebesar Rp2.500.000. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 20 Januari 2019, perusahaan membayar biaya langganan listrik, air, dan internet untuk bengkel sebesar Rp400.000. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun beban listrik, air, dan internet bertambah pada sisi debit sebesar Rp400.000. Kas berkurang pada sisi kredit sebesar Rp400.000. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Beban listrik, air, internet, debit sebesar Rp400.000. Kas kredit sebesar Rp400.000. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 25 Januari 2019, perusahaan menerima pelunasan piutang atas jasa servis yang diselesaikan pada periode sebelumnya. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun kas bertambah pada sisi debit sebesar Rp5 juta. Piutang usaha berkurang pada sisi kredit sebesar Rp5 juta. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Kas debit sebesar Rp5 juta. Piutang kredit sebesar Rp5 juta. Mari kita lanjutkan pencatatan transaksi selanjutnya. Tanggal 30 Januari 2019, perusahaan membayar gaji karyawan bengkel sebesar Rp5.400.000. Analisis dari transaksi tersebut adalah mengakibatkan akun beban gaji bertambah pada sisi debit sebesar Rp5.400.000 dan kas berkurang pada posisi sebelah kredit Rp5.400.000. Adapun pencatatan dari transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Beban gaji debit sebesar Rp5.400.000. Kas kredit sebesar Rp5.400.000. Berdasarkan pencatatan transaksi di atas, maka hasil dari pencatatan seluruh transaksi di atas tampak pada jurnal umum sebagai berikut.
Sekian penjelasan dari saya tentang materi pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Mudah-mudahan penjelasan pada video tersebut membantu menambah pengetahuan kita tentang pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Sampai bertemu kembali pada pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.